Desa Kayumas adalah salah satu desa di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, dengan jarak tempuh sekitar 30 km dari pusat kota Situbondo. Desa yang berada di kawasan segitiga emas Gunung Ijen yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso ini berada pada ketinggian antara 1100 sampai dengan 1550 di atas permukaan laut. Di Desa Kayumas terdapat kebun PTPN 12 yang menghasilkan kopi Arabica dan kopi luwak yang sangat terkenal sampai ke mancanegara. Tanaman lain selain kopi yang dikembangkan oleh rakyat sebagai komoditas andalan adalah tanaman tembakau Kayumas, tanaman jahe, buah mangga mandalagi, jeruk bali, kakao, dan durian. Sebagai kawasan yang berbasis pertanian, Desa Kayumas berpotensi dikembangkan menjadi kawasan agrowisata. Nah, selanjutnya mari ikuti liputan kami tentang studi pengembangan kawasan agrowisata Kayumas di Kabupaten Situbondo. Mudah-mudahan sebenarnya niatan saya cuma hanya satu, membantu untuk desa ini biar lebih bagus lagi. Itu apakah kemudian yang ke tempat tinggal itu tidak ada uangnya? Betul, wisata itu kan tidak gratis. Kemudian apa keinginan beliau? Saya ingin kalau menjadi desa wisata, pastinya orang-orang yang ada di sekitar situ atau masyarakat harus mendukung, berarti harus dikatakan. Kalau misalnya diberdayakan, harus seperti apa pemberdayaannya? Kalau misalnya harus ada homestay seperti apa? Gitu ya. Intinya berawal dari desa-desa itu dengan harapan wisatawan di Situbondo yang jumlahnya masih relatif kecil bisa mendongkrak. Biasanya kalau wisatawan dari mancanegara itu semua dengan yang wisata alamiah. Karena Harapannya bahwa ketika kita kembangkan menjadi pariwisata itu harus berkelanjutan. Berkelanjutan yang bagaimana? Di situ kemudian ada pelindungan lokasi, ada intensitas pemanfaatan, pengolahan limbah, terus kemudian bangunan-bangunan itu juga kemudian harus diawasi dan lain sebagainya. Agar kemudian tidak merusak. Konteksnya adalah yang berkelanjutan. Yang perlu kita dorong adalah bagaimana masyarakat Kayumas itu, kawasan di Kayumas itu untuk mau terlibat mengembangkan kawasannya itu menjadi kawasan agrowisata yang basically-nya adalah dari pertanian. Terkait dengan agrowisata, pertanian di sana, khususnya di Tanah Merah ini suhu udara masih agak panas. Di situ banyak petani yang menanam pohon jati, terus jagung, tembakau, dan sedikit ada sawah. Terkait dengan penghasilan pertanian, tadi ada satu produk unggulan yang sana yang akhir-akhir ini lagi ngetren, mungkin bukan hanya tingkat regional, mungkin nasional, yaitu produksi jahe. Produksi jahe di Kayumas sampai tembus di daerah Taman Dadar, Taman Arun itu sudah ikut curah tatan itu produksi sangat besar. Jadi malah masyarakat sana itu bisa naik haji, bisa beli mobil karena produksi jahe. Peternak ayam, ternak kambing, juga ternak sapi. Juga punya lahan pertanian nanam kopi, juga pisang yang cukup luas. Jadi dia kalau nanam jual pisang ke Situbondo tertekan. Dari hal agrowisata, kalau di Kayumas di situ ada agrowisata, memang ada plus minusnya. Karena di selatan Kayumas itu ada PTP punyanya PTPK Kopi Kayumas, itu masih ada hutan belantara yang masih alami. Iya, masih perawan. Jadi mungkin kendaraan roda 4 lewat sana sulit. Saya tahun 84 itu bawa kendaraan pickup roda 4 itu sulit, bukan main. Jadi kalau itu aksesnya diperlancar, satunya nanti yaitu hutan mungkin bisa rusak karena jalannya dipermudah, mungkin penebangan liar akan menjadi. Perbaikan mulai dari PPP ke bawah sekitar 6 kilo. Yang Pedati sampai Dusun Dadar, Taman Dadar ke Dusun Gacep itu perbaikannya
peningkatan bukan perbaikan, buat baru masyarakat. Itu 1 kiloan. Itu akan dikerjakan secara bertahap. Kapan? Di 2013. Sekarang kopi rakyat itu ternyata sudah dikelola orang Bondowoso karena desa Kayumas ini berbatasan dengan Bondowoso. Sampai saat ini untuk kopi rakyat itu dari Situbondo sendiri belum bisa memasarkan. Jadi yang kelola kopi rakyat ini orang Bondowoso. Jadi yang memasarkan Kabupaten Bondowoso. Untuk produksi kopi TTP itu memang sudah langsung diekspor ke luar negeri. Kopi. Jadi tidak ada di pasar lokal itu. Memang kopinya itu yang lain dengan yang di pasar-pasar itu. Kopinya cukup menarik gitu. Kelihatannya itu keras, oval gitu, dan buahnya itu standar gitu yang diekspor. Dan di sana yang cukup potensi dikembangkan buah durian sama ini pete. Itu kalau bisa dikembangkan di samping menahan kalau musim hujan itu kan apa ya, bisa menahan air gitu ya, dan juga untuk mengurangi ini apa abrasi. Saya kembalikan ke bapak-bapak tim teknis. Real bahwasannya saya yakin di Kabupaten Situbondo itu potensi pariwisata nggak sedikit karena Kayumas. Tapi apakah panjenengan semua pernah main ke sana? Saya sering mengikuti rapat seperti ini, bahkan yang terakhir untuk pembentukan desa kebangsaan di Wonorejo. Sama tanya langsung pada para pejabat yang ikut hadir di situ, apakah panjenengan pada waktu hari Minggu pernah ke sana nggak? Minimal ngajak keluarga lah, 1 orang bawa 3 orang. Nah, maka itu harapan dari kami, studi ini bagaimana bisa membuat satu cerminan sehingga masing-masing dinas terkait ini akan menjadi satu mitra nantinya terkait dengan data maupun hal-hal yang lain terkait dengan perencanaan pengembangan kawasan agrowisata Kayumas ini. Kita berharap Kayumas ke depan akan menjadi satu kawasan yang akan menarik wisatawan baik itu utamanya di tingkat lokal maupun di tingkat. Saya sekarang sudah berada di depan kantor Kecamatan Arjasa. Nah, sekarang kita mau mampir sebentar ke sana untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Mari ikuti saya. Saya dari Saya. Kayumas itu salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Arjasa. Itu berada di puncak gunung perbatasan Kabupaten Bondowoso dengan Situbondo. Mau ke sana? Iya Pak, boleh. Oh iya. Ini peta desa Kayumas. Jadi Arjasa ini menuju dari pantai menuju daerah pegunungan, yaitu perbatasan dengan Bondowoso. Nah, kalau berbicara Kayumas ini punya potensi yang cukup besar, bahkan sudah melakukan potensi ini bukan dengan luar negeri, yaitu kopi. Akan tetapi karena kurangnya promosi, tahunya masyarakat luar Kayumas, bahkan di daerah Arjasa Situbondo sendiri, tahunya kopi ini adalah milik PTP, padahal di sini kopi milik rakyat juga sangat besar. Kami warga masyarakat Kayumas khususnya dan pada umumnya Arjasa pingin menghidupkan kembali yaitu tanaman-tanaman yang dulu pernah menjadi andalan di Kayumas ini seperti apel. Tembakau adalah tembakau Kayumas. Wah, tembakau Kayumas ini terkenal di mana-mana. Nah, tapi rupanya sekarang dikembangkan. Apel juga ada dikembangkan. Kemudian durian. Nah, saya tidak pernah ada uji coba, tidak tahu persis. Cuma informasi-informasi kalau durian misalkan pernah ditanam, tapi rasanya sudah beda. Mungkin tanahnya sudah berubah, saya tidak tahu persis. Ya karena memang bukan bidang saya itu, tapi ini perlu untuk dikaji kembali. Ini perlu dikaji kembali
potensi-potensi yang dulu pernah menjadi andalan di Kayu Mas ini perlu dihidupkan lagi, dikembangkan lagi. Bisa dilihat tepat di belakang saya, petunjuk arah bagaimana kita akan menuju ke lokasi. Marilah kita segera menuju lokasi Desa Kayu Mas. Saya sekarang berada di perjalanan menuju Desa Kayu Mas. Nah, sekarang saya masih akan menempuh setengah jalur lagi untuk bisa sampai di Desa Kayu Mas. Di sini jalannya sangat terjal, berliku dan juga menantang. Wow. Jadi Saya sekarang berada di rumah ini Bapak sama-sama Jati, saya mohon Kepala bantuan Desa kepada Kayu Bapak Mas. untuk Nah, di semuanya sini secara sekarang sedang memori. berlangsung acara Bapak. PRT, yaitu Terus Persib kemudian, Participation Rural Appraisal, Mudah-mudahan yaitu mengungkapkan apa yang pendapat masyarakat Bapak sampaikan melalui ini nanti sudah dituangkan. Sekarang mari kita ikuti. Yang pertama diskusi. adalah apa yang kemudian kita kerjakan malam hari ini, mudah-mudahan sebentar saja. Satu, saya ingin mengetahui semua potensi-potensi yang ada di sini. Nanti saya tulis di sini ya. Terus kemudian yang kedua adalah nanti kita membuat peta bersama, Pak. Jadi peta kayu Ini SD, SD 4 ini. SD 4, Terus di sini ini ada SD 5, SD 5, terus Maru, sini mungkin ada SD 1, di PTP sini ada SD 2, dekat balai desa. Balainya mana? Ada kan balai. koperasi jadi. Jadi sambil minum kopi luwak, sambil ngerokok Makau kayu mas. Kayu mas, ini menarik ini nanti. Oke, Pak. Nanti saya coba untuk klinik. Oke, terus kemudian kacang ya, terus kemudian singkong. Adakah tanaman-tanaman lain, Mbak, selain ini? Saya lihat itu kok kayak ada apa namanya cengkeh ya? Ada. Pete. Nah, sekarang kita bicara buah. Buah yang ada di sini apa? Cengkeh itu masuk. Pertanian. Oh, cengkeh ya. Ini ada cengkeh. Oke, sebelum kita masuk, Pak ya, cengkeh ya. Cengkeh. Selain itu apa lagi? Kopi sudah ada. Itu buah. Jadi masih belum ya. Kita masih dalam bicara petik.
sudah berada di depan kantor Balai Desa Kayumas. Nah, di dalam sedang dilakukan diskusi tentang kawasan agrowisata Kayumas Kabupaten Situbondo. Karena untuk Pak memikat orang yang berkunjung dulunya itu. Kalau sudah selesai nanti buat apa di jalan-jalan nanti kan? Iya. Jauh, dekat. Ya, jauh. Jalannya? Enak. Jalannya enak. Ya. Yang penting jalan itu sudah mulai ada, bagus sudah. Iya. Sudah ada, artinya meskipun jalan setapak, ya itu bisa dijual gitu loh. Hanya ada begitu Pak. Harus keindahan dulu di sana, dibuat. Penang maunya. Tuh, belajar nanam aja kan gitu. Menurut saya kalau di dusun-dusun itu istilahnya masalahnya SDM-nya rata-rata masih rendah. Jadi kalau bisa diberi penyuluhan-penyuluhan gitu. Sosialisasi. Oh ya. Biar masyarakatnya sadar demi sedikit gitu. Masalahnya orang sini kalau nggak punya uang kan males pas. Mungkin kita awal di sekitar pendopo balai desa dulu. Akan itu masuk apa? Tanamnya apa? Jawis sudah ada. Kemarin 2014 hari kemarin. Karena di pinggiran jalan akan ditanami pohon jahe. Pinang kok. Sekarang dulu tidak ada. Mungkin akan disulap seperti apa balai desa ini belakang. Tanam pinang dulu, kemudian pohon yang lain masih ada, kemudian masuk pertanian namanya. Ya, termasuk kritik ya, sampai sekarang ya kadang-kadang belum pernah bergerak masih untuk ke sana karena Mulu-mulu. ya mungkin karena itu. Jadi, setelah lihat gambar ini mungkin kita sudah mulai bahwa nanti bagaimana caranya untuk menanam pagar-pagar, mungkin yang biasanya sekarang pagarnya itu sembarangan, mungkin nanti ditanami bunga yang warna-warni, mungkin nggak ada bunga warna-warni.